Ya, saya di sini ingin melanjutkan. Saya Dia Subagja dengan nomor NPM 2020435087. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu dibagi menjadi 3 aspek, yaitu sebagai filtrasi, sebagai tolak ukur, sebagai alat kontrol. Pancasila berperan sebagai filtrasi. Masuknya pengetahuan dan teknologi dari negara lain tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Meskipun yang kita pakai seumpama adalah ilmu atau teknologi barat, tetapi hal tersebut tidak mengubah nilai moral kita menjadi mirip seperti barat. Kita harus menjaga nilai dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai contoh adalah masuknya ilmu teknologi internet. Di Indonesia, seperti yang kita ketahui saat ini, internet dapat diakses oleh siapapun. Bahkan anak kecil pun dapat mengaksesnya dengan mudah. Internet sendiri mengandung berbagai konten baik, konten positif seperti pengetahuan otomotif, DSB. Selain itu, internet mengandung konten negatif tidak sedikit pula seperti pornografi. Di negara barat, pornografi merupakan budaya yang dilegalkan. Sedangkan di Indonesia, pornografi merupakan budaya yang sangat berbahaya dan dapat merusak moral bangsa. Untuk itu, di sini Pancasila berfungsi sebagai penyaring budaya tersebut agar tidak masuk ataupun menguranginya. Peran pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Ilmu, yang memblokir konten negatif seperti pornografi di internet. Selanjutnya, Pancasila berperan sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya pengembangan iptek tersebut. Maksudnya, dengan memakai patokan baik dan buruk berupa Pancasila, kita menjadi tahu iptek yang mana yang baik atau buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh, penerapan energi nuklir sebagai sumber tenaga dan keamanan Indonesia. Jika dilihat, sumber tenaga nuklir mampu menjadi tenaga alternatif yang memiliki waktu durasi yang sangat lama untuk habis dan bisa menjadi alat pertahanan militer yang mumpuni. Tapi jika dilihat dari sudut geografis, Indonesia merupakan wilayah cincin gunung api yang aktif, Ring of Fire. Pengembangan tenaga nuklir tidak baik untuk dijalankan karena wilayah Indonesia sering terjadi gempa dan letusan gunung yang dapat membuat teknologi nuklir tersebut mengalami malfungsi seperti bocor, meledak, DSB yang bisa menyebabkan dampak yang sangat merusak dan berpotensi memusnahkan peradaban. Dari itu dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan ilmu dan teknologi nuklir tidak baik bagi negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila berperan sebagai alat kontrol. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang dapat terkontrol akan menimbulkan penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai Pancasila dalam memperkembangkan iptek, dapat mengontrol dan memberi arahan.
kemanakah akan berkembang. Sebagai contoh adalah teknologi industrialisasi pembuatan hormon insulin dari ekstraksi darah babi. Hal tersebut sekilas terlihat sangat menguntungkan bagi industri kimia untuk dikembangkan karena melihat permintaan yang sangat tinggi dan biaya produksi yang sangat murah. Tetapi hal tersebut akan menjadi masalah jika ditetapkan di Indonesia karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Teknologi tersebut dilarang masuk disebabkan bisa mencederai perasaan terutama kaum muslim di Indonesia karena babi merupakan binatang haram yang dalam ajaran Islam. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami